Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Anwar, perwakilan dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai penyebaran berita hoax sebagai ancaman negara. Untuk poin yang pertama, di sini kami akan membahas mengenai definisi hoax. Apa sih definisi dari berita hoax? Halo Kak, sebelumnya perkenalkan saya dari kelompok 6 PDBA 83. Ingin minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara terkait dengan proyek kebangsaan kami. Apakah kakak berkenan untuk menjadi narasumber kami? Ya, Jadi kakak tahu nggak apa itu hoax? tahu kan? Kan tahu hoax itu apa kan? Hoax itu menurutku itu berita pembohongan, berita bohong. Iya, sama. Apakah menurut kakak berita hoax itu dapat mengancam negara? Bisa, karena berita itu kan kita dapatkan tanpa disaring oleh yang menyebarkan tadi. Nah, itu bisa aja kebenarannya bisa membuat perpecahan antara individu atau antara kelompok. Oke. Tergantung beritanya sih. Menurutku sih mengancam, kalau mengancam enggak sih, kan itu cuman apa ya, cuman sekedar berita yang Valid lah. iya gitu. Menurut kakak nih, mengapa sih berita hoax masih banyak beredar? Menurut saya karena kurangnya literasi masyarakat ya. Karena kalau menurutku karena apa kan sosial media tuh semakin berkembang ya. Jadi ya itu adalah Ya benar, karena informasi yang menyebar terlalu cepat. Seseorang kalau ada berita terbaru itu langsung share ke sana ke sini. Jadi, menurut kakak, bagaimana cara mengatasi agar tidak terpengaruh berita hoax? ya itu kan meningkatkan literasi kita. Jadi kita harus saat mendapatkan informasi atau berita itu kita harus mengeceknya benar atau tidak berita tersebut gitu. Ya, oke. Terus nih, kalau menurut kalian gimana sih cara kalian mengatasi biar kalian tidak terpengaruh oleh berita hoax tersebut? Kalau aku sendiri sih lebih kayak memilih berita ya, kayak mencari sumbernya dulu lah, paling kakak Menurutku sih kalau misalkan ini ya follow aja akun-akun yang validasinya udah tinggi. Nah itu salah satunya, jangan asal mengikuti akun-akun Instagram yang itu hanya menyebarkan isu-isu aja tanpa validasinya yang kuat. Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Dapat pula diartikan sebagai tindakan menggabungkan informasi yang sebenarnya dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi informasi yang benar. Untuk poin yang kedua adalah hubungan berita hoax terhadap ancaman negara. Kemajuan teknologi membuat informasi begitu cepat beredar dan mudah kita dapatkan. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia sangat aktif dalam berinteraksi melalui media sosial untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Berita hoax telah menjadi ancaman nyata yang jika disebarkan dapat memicu radikalisme, intoleran, serta isu-isu perpecahan lainnya yang berdampak buruk pada keutuhan NKRI.
Beberapa penyebab yang menjadikan kita masih percaya pada berita hoaks antara lain dikarenakan keterbatasan informasi dan rendahnya literasi digital. Tingkat popularitas informasi yang terus-menerus dapat membuat manusia menjadi tertutup pada kebenaran informasi tersebut. Perlunya upaya untuk meminimalisir penyebaran berita hoaks dapat kita mulai dari menerapkan literasi digital. Dengan literasi digital, kita akan mudah dalam menciptakan pola pikir dan pandangan yang kritis dalam membedakan sumber-sumber informasi yang beredar. Jadi hasil diskusi kami berkaitan dengan SDGs ke-4 dan ke-16, yaitu Quality Education and Peace, Justice and Institution, bahwa pentingnya edukasi merupakan sebuah bentuk dari bela negara dan upaya agar kita tidak terpecah belah oleh berita bohong yang tersebar di internet. Jadi, dari hal yang sudah kami bahas tentang pengaruh penyebaran berita hoax sebagai ancaman negara, dapat kami tarik kesimpulan bahwa definisi hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Berita hoax telah menjadi ancaman nyata yang jika disebarkan dapat memicu radikalisme, intoleransi, serta isu-isu perpecahan lainnya yang berdampak buruk pada keutuhan NKRI. Namun, berita hoax ini sudah sering terjadi di Indonesia, yang membuat masyarakat tetap percaya akan berita hoax itu disebabkan keterbatasan informasi dan rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan literasi digital, karena dengan literasi digital, kita akan mudah dalam menciptakan pola pikir dan pandangan yang kritis dalam membedakan sumber-sumber informasi yang beredar. Dan yang terakhir, hasil diskusi yang telah kami lakukan berkaitan dengan SDGs ke-4 dan 16, yaitu Quality Education dan Peace, Justice and Institution, bahwa pentingnya edukasi merupakan sebuah bentuk dari bela negara dan upaya agar kita tidak dipecah belah oleh berita bohong yang tersebar di internet. Berikut ini merupakan hal yang dapat kami sampaikan tentang pengaruh penyebaran berita hoax sebagai ancaman negara pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata maupun hasil diskusi kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.